Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 3A yang soleh? Semoga pagi ini kalian bersama keluarga dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya Ustadz berharap kalian lebih semangat dan terus semangat untuk belajar. Baiklah anak-anakku kelas 3A yang soleh, marilah kita membaca doa agar apa yang kita kerjakan, agar apa yang kita pelajari Allah ridhoi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu hari Jumat. Alhamdulillah kita sudah menginjak di tema 3, yaitu mengenal benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku. Pembelajaran 1 dan 2. Materi yang akan kita pelajari yaitu pembelajaran 1, aneka benda di sekitar kita. 2, mengukur panjang benda dengan satuan panjang baku. Pembelajaran kedua yaitu 1, benda dari kayu. 2, melakukan praktik musyawarah. Dan yang terakhir, melempar dan menangkap bola. Pembelajaran pertama yaitu 1, aneka benda di sekitar kita. Manusia, hewan, dan tumbuhan termasuk benda. Batu, buku, dan air juga termasuk benda. Dapatkah kalian menyebutkan perbedaannya? Ya, marilah kita bahas bersama-sama. Benda hidup yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Ternyata anak-anak, manusia yaitu kita, hewan, dan tumbuhan itu merupakan benda hidup. Sedangkan benda tak hidup, contohnya batu, buku, air, tanah, pasir, kaca, dan yang lainnya. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Massa benda dapat diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, buku, dan air menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Lalu, bagaimanakah cara kalian membedakan benda dan bukan benda? Apakah panas dan cahaya termasuk benda? Bukan. Panas dan cahaya bukan benda. Keduanya tidak menempati ruang. Panas dan cahaya juga tidak dapat ditimbang. Baiklah anak-anakku, kalian akan mengerjakan tugas pertama, yaitu buku tematik 3, yaitu tema 3, halaman 4. Amatilah gambar-gambar berikut. Berilah tanda centang pada gambar yang termasuk benda, dan berilah tanda silang pada gambar yang bukan benda, yaitu halaman 4. Kalian bisa menanyakan kepada orang tua kalian mana-mana saja yang merupakan benda dan mana-mana saja yang bukan merupakan benda.
Setiap benda memiliki warna, bentuk, dan ukuran. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda antara lain ukurannya, bentuknya, dan warnanya. 1. Ukuran benda. Ukuran benda-benda di sekitar kita beragam. Ada yang besar dan ada yang kecil. Ada yang panjang dan ada juga yang pendek. Misalnya penghapus ini. Apakah penghapus sama dengan tempat pensil? Tentu berbeda. Tempat pensil lebih besar dari penghapus. Begitu pula dengan tas. Tas lebih lebar dan lebih besar daripada tempat pensil. 2. Bentuk benda. Bentuk benda di sekitar kita beragam. Perhatikan bentuk-bentuk benda berikut ini. Yang pertama yaitu bola. Kedua, jam waker. Ketiga, gelas kaca. Keempat, Rubik. Dan yang terakhir, jam dinding. Apakah kalian bisa membedakan bentuk dari benda-benda ini? Ya, bentuknya berbeda-beda ya anak-anak. Nah, itulah benda bisa dilihat dari bentuk bendanya. Selanjutnya yaitu warna benda. Coba kalian perhatikan warna benda-benda yang akan kita tampilkan berikut ini. Yang pertama adalah apel. Apel akan berbeda dengan pisang. Pisang berwarna kuning, apel berwarna merah. Begitu pula gambar berikutnya, yaitu daun. Daun berwarna hijau. Selanjutnya topi. Topi berwarna hitam. Maka warna benda-benda di sekitar kita sangatlah beragam. Anak-anakku kelas 3A yang soleh, kalian telah mempelajari sifat fisik benda. Antara lain, ukuran benda beraneka ragam. Berdasarkan panjang pendeknya, ada benda yang berukuran panjang, ada benda yang berukuran pendek. Lalu bagaimana cara menentukan panjang suatu benda? Alat apakah yang kita gunakan untuk mengukurnya? Selanjutnya, kita akan masuk ke materi mengukur panjang benda dengan satuan baku. Anak-anakku, apakah kalian pernah melihat benda-benda yang akan kita tampilkan berikut ini? Nah, ini adalah alat ukur. Biasanya digunakan oleh penjahit. Selanjutnya, ini adalah penggaris. Tentu kalian punya penggaris. Selanjutnya, ini adalah meteran. Dan ini juga meteran yang panjang. Benda-benda pada gambar tersebut termasuk kelompok dari keanekaragaman benda. Berdasarkan fungsinya, benda-benda tersebut digunakan untuk alat ukur. Setiap alat ukur memiliki satuan. Perhatikan satuan pada alat ukur di atas. Satuan yang dipakai pada penggaris adalah cm, disingkat menjadi cm. Lalu satuan apakah yang digunakan pada alat ukur lainnya? Anak-anakku, selanjutnya kalian akan mengerjakan tugas pada halaman 8. Mengukur panjang benda. Bagaimana cara menggunakan penggaris untuk mengukur?
mintalah bimbingan orang tua kalian untuk mengukur panjang menggunakan penggaris. Tentukan hasil pengukuran pada benda-benda berikut. Silahkan kalian kerjakan 5 soal pada halaman 8. Mintalah bimbingan dari orang tua kalian agar kalian paham dan mengerti cara menggunakan penggaris atau alat ukur yang lainnya. Materi selanjutnya yaitu pembelajaran 2. Benda dari kayu. Coba perhatikan pensil kalian. Terbuat dari bahan apakah pensil kalian? Salah satu bahan untuk membuat pensil adalah kayu. Selain pensil, banyak benda sekitar kita yang terbuat dari kayu. Contohnya adalah meja, kursi, dan lemari. Kayu juga digunakan untuk membuat aneka kerajinan. Contohnya figura, mainan, dan yang lainnya. Kayu adalah salah satu jenis batang pohon. Kayu diolah menjadi berbagai macam benda. Untuk mendapatkan kayu, kita harus menebang pohon. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondong atau log. Benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan hingga puluhan, bahkan ratusan tahun. Di samping keunggulan tersebut, tentunya kayu juga memiliki kelemahan anak-anak, yaitu kayu tidak tahan api sehingga mudah terbakar. Materi yang kedua pada pembelajaran kedua yaitu melakukan praktik musyawarah. Musyawarah adalah pembahasan bersama yang bertujuan untuk mencapai keputusan atas penyelesaian suatu masalah. Artinya, sekelompok manusia akan berkumpul untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi agar keputusan yang diambil merupakan hasil keputusan bersama. Musyawarah disebut juga tukar pikiran atau perundingan dengan tujuan mencapai persetujuan. Musyawarah merupakan salah satu cara untuk mencari keputusan bersama. Apakah yang akan terjadi jika keputusan langsung diambil tanpa musyawarah terlebih dahulu? Tentu ini akan menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan. Untuk itu, musyawarah sangatlah penting. 3. Melempar bola dan menangkap bola. Marilah kita berlatih menangkap dan melempar bola. Perhatikan cara melempar dan menangkap bola berikut. 1. Gerakan dasar melempar bola. Nah, kalian ikuti gerakan yang ada pada gambar ini. Itulah gerakan dasar melempar bola. 2. Gerakan dasar menangkap bola. Silakan kalian ikuti gerakan gambar berikut ini. Nah, yang pertama kalian akan menangkap bola. Yang ketiga, gerakan kombinasi melempar dan menangkap bola. Gerakannya seperti yang ada pada gambar. Baiklah anak-anakku, alhamdulillah kita
sudah sampai di akhir pembelajaran. Mari sebelum kita akhiri, kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.